Sholli alaihi. Ini lagu sholawat terakhirnya Alfa Mabruk. Jadi alhamdulillah malam hari ini penuh keberkahan. Tadi diguyur hujan, dingin-dingin gitu, terus di depan makanan sangat banyak sekali sehingga saya bingung mau mulainya dari yang mana. Barokah. Sarung tenun harus dirawat. Cakep. Beli pahat dari Cakep. Salabu. Selamat ulang tahun Bapak Kuat. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Bahan timah di Cikampek Cakep. Baru. Pasang listrik di Cilamaya. Cakep. Meskipun rumahnya baru, tapi istrinya tetap yang lama. Kayu jati terlihat bercahaya. Cakep. Seperti putri dari kayangan. Cakep. Lelaki sejati bukan yang banyak gaya, tapi dia yang setia pada pasangan. Insya Allah. ya, mudah-mudahan dengan acara milad beliau ini dan juga acara tasakur jadinya menjadi barokah buat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di dalam juga ada ternyata. Ada. Hadir, ibu hadir. Hadiroh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alaya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati pun guru, orang tua saya yang selalu membersamai saya, menasihati saya, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Pak Ustaz Amin, Pak Ustaz Iswan, Pak Ustaz Wisnu, Pak Ustaz Jamil, para asatid, ada Ustazah Umi Fatona, dan juga semua para ketua majalis yang banyak malam hari ini sama-sama hadir di rumahnya Pak Kuat. Jadi jangan Bapak Juan nanti bonitnya protes gitu ya, kira-kira karena Bapak Kuat. Yang saya hormati juga bapak-bapak jamaah Paul, malam hari ini ada Pauliyah gitu, karena ada ibu-ibu. Pokoknya yang semua hadir malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang datang dari rumah memenuhi undangan dari Bapak Kuat sekeluarga, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang penuh keberkahan, dipanjangkan umurnya dan selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini, tadi kemarin saya diperintahkan oleh Sohibul Hajat, katanya disuruh kultum. Kultum itu kuliah 7 menit, jadi singkat, harus padat, tapi juga harus tepat, kira-kira begitu, biar cepat pulang bawa berkat. Bu, Ibu, bapak-bapak, kumaha daramang sarehat. Alhamdulillah. Jadi dalam waktu yang 7 menit ini saya ingin membaca sebuah esensi daripada syukur. Manusia, kita semua itu bisa bersyukur apabila kita semua ini bisa berpikir. Kenapa demikian? Karena dalam Islam itu ada istilah tadabbur, ada istilah tafakkur, lalu kemudian manusia bisa tasyakur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu usulnya atau asalnya atau kalimat asasiyahnya, kata dasarnya itu dari kata dabaro. Dabaro adbar yang artinya sesuatu yang di belakang. Apa yang di belakang itu? Manusia karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fungsi akal itu adalah untuk berpikir, untuk memahami sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang dapat dirasa oleh perasaan kita, yang dapat dilihat oleh pandangan kita tentang kekuasaan Allah. Tadabbur ini adalah aktivitas akal pikiran yang mencerna setiap apa yang diciptakan oleh Allah yang terdahulu, maka disebut dengan tadabbur. Yang besar-besar yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Yasin ayat 38 kalau tidak salah, was-samsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ulujulil qadim. Las-samsu yang bagilaha antudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki tasbihun. Cara berpikir kita gimana? Allah menjelaskan bagaimana wasamsu tajri limustaqarrillah, matahari terbit berputar mengelilingi sesuai jalur dan porosnya masing-masing. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazila hatta, bulan berputar sesuai dengan porosnya matahari berputar. Kemudian matahari tidak pernah mendahului bulan dan bulan pun tidak pernah keluar tanpa jalur dan jalannya masing-masing. Dzalika takdirul azizil. Betul nggak Bu? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan, dan itu kita harus bertadabbur dengan itu. Sok bayangin sekarang kalau misalkan kok bisa ya gitu. Kalau akal kita melihat, akal kita mencerna, pikiran kita mencerna matahari, bulan, bumi gitu. Kan itu para astronomi mendapatkan pemahaman seperti itu kan baru-baru ini, mungkin tahunan atau ratusan tahun ke belakang. Tapi Al-Quran beberapa abad yang lalu, 14 atau 15 abad yang lalu sudah menjelaskan itu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian setelah itu, setelah manusia mampu bertadabbur, maka dia lalu kemudian akan bertafakkur. Apa sih yang disebut dengan tafakkur itu?
Tafakur itu berasal dari usul kata kalimatu asasiyahnya itu adalah kafaro yang artinya berpikir. Fakaro, fakaro yang artinya berpikir. Jadi setelah kita mencerna, melihat, merasakan, lalu kita berpikir tentang apa? Tentang kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Betapa Allah menciptakan kita dengan anggota badan kita, dengan panca indera kita yang mampu melihat, sehingga kita diistimewakan dan dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hewan, dengan binatang dan sebagainya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yusmi'una biha ulaika kal an'am. Perbedaan manusia itu dengan hewan itu karena manusia diberi akal, diberi hati untuk mencerna, diberi pikiran untuk berpikir, dan di situ letak perbedaan kehormatan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk dengan hewan dan binatang dan bahkan dengan jin. Nah, setelah berpikir maka langkah yang ketiga, kalau manusia sudah berpikir, tahu dan memahami diri kita, siapa kita, tujuannya kemana, ada apa dalam diri kita, semua menggambarkan kekuasaan Allah, maka setelah itu dia pasti akan bersyukur. Dan orang bersyukur itu mah nggak perlu harus jauh-jauh, itu yang penting mah berpikir gitu. Kalau sudah berpikir siapa kita, tahu diri kita, kapasitas kita siapa, tujuan apa kita diciptakan, mau kemana, ada apa, nanti bagaimana, pasti dia akan berpikir. Nah, setelah berpikir dan menyimpulkan itu semua, pasti dia akan bersyukur. Oh, ternyata alhamdulillah Allah memberikanku hidup, Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita rezeki yang banyak. Itu muncul dari rasa kita berpikir, lalu kemudian kita bersyukur. Karena orang bersyukur itu karena dia tahu dirinya, tahu diri dan tahu dirinya. Tahu dirinya gimana? Nah, tadi kalau dia tahu diri karena nikmat yang ada, yang kita jangkau, yang kita dapat dalam diri kita itu adalah karunia dari Allah, tahu akan dirinya, maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang tahu dan memahami, berpikir tentang dirinya sehingga dia memahami jati dirinya, maka dia akan memahami Tuhan. Disitulah nanti pasti bakal bersyukur. Jadi kalau kita balikkan, berarti kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak tahu diri dan kita tidak memahami siapa diri kita. Maka dengan adanya malam hari ini kita diundang oleh Pak Kuat sekeluarga dalam acara Tasakur bin Nikmah. Ini adalah bentuk gambaran, dan bentuk bersyukur itu tidak selalu harus seperti ini. Semampu kita dengan kapasitas kita, dengan versi kemampuan kita lakukan. Karena konsep bersyukur itu memahami apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, itu disebut dengan bersyukur. Bersyukur itu sadar terhadap siapa atau terhadap keinginan dari sang pemberi nikmat, itu yang disebut dengan bersyukur. Dengan cara apa? Allah memberikan kita harta, keinginan Allah dengan memberikan harta kepada kita, dititipkan kepada kita, oh berarti harus dipergunakan dalam sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini, karena pesannya juga harus singkat karena menyertakan ibu-ibu katanya. Biasanya sih kalau Pak Wono malam Bu, jadi sampai midnight lah gitu. Tapi karena dengan ibu-ibu jadi katanya kultum saja. Jadi singkat saja kesimpulan malam hari ini. Dalam pembicaraan yang singkat ini intinya rumus atau teori kausalitasnya, sebab akibatnya, wa in ta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasani. Rumusnya adalah, dan telah aku permaklumkan kata Allah, la in sakartum, kalau kalian bersyukur maka la azidannakum, di situ la-nya bukan la nafi, bukan la nahi,
tapi lam taukid, menegaskan, menguatkan apa? Menegaskan tentang kalau kalian bersyukur pasti akan ditambah nikmat. Tetapi kalau kalian atau kita semua sebagai manusia kufur, maka inna adabi lasadid, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi rumusnya, sebabnya kalau kita bersyukur sudah barang tentu Allah pasti menambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, maka Allah memperingatkan kita tentang azab yang diberikan Allah sangat. Jadi kuncinya kalau mau bersyukur, kalau mau bertambah nikmatnya, kuncinya adalah bersyukur, menerima, mensyukuri. Nanti juga Allah akan berikan keberkahan. Tapi kadang kekurangannya adalah di kemampuan diri kita cara memahami nikmat. Cara memahami nikmat dari Allah, terkadang persepsi nikmat di kita mah kadang dengan adanya materi, dengan adanya harta kekayaan dan sebagainya. Padahal justru di luar itu nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak sekali, yang kadang kemampuan cara berpikir kita yang mungkin tidak mampu memahami nikmat itu secara sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi malam hari ini kita ikut berbahagia, ikut bersyukur. Mudah-mudahan kita doakan Sohibul Hajat Bapak Kuat yang juga milad beliau yang ke-17 tahun. Mudah-mudahan 17 berapa sih Pak? Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, usianya bermanfaat, penuh kemanfaatan buat keluarga dan sekelilingnya, buat kita semua juga mendapatkan kebarokahan, dan juga Mas Juan yang sudah akikoh ya. Mudah-mudahan juga selalu sehat, panjang umur, dan dalam menggapai cita-citanya, perjuangannya, harapannya, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya, dalam apapun itu, mudah-mudahan selalu dimudahkan. Dan juga tasakur bin nikmah atas rumah yang sudah ditempati juga mudah-mudahan menjadi sebuah media, sebuah tempat yang di sana menjadi sumber kebahagiaan keluarga buat sekeluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.